Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia. NIM saya 00000014 Nah, saya dari kelas F jurusan DKV. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya IPR dalam dunia desain kreatif juga untuk pelajaran Intellectual Property Rights. Nah, jadi pernah nggak sih kalian lihat karya-karya desain ataupun logo yang tiba-tiba dipakai orang lain nih tanpa izin? Nah, disitulah pentingnya tuh intellectual property rights nih, ataupun yang biasa kita sebut hak kekayaan intelektual. Nah, jadi intellectual property rights ataupun yang biasa kita singkat-singkat juga sebagai IPR. Nah, IPR itu adalah hukum yang diberikan kepada seseorang atas karyanya yang dihasilkan dari ide, kreativitas, ataupun kemampuan intelektualnya. Nah, karya ini tuh bisa berupa desain, karya seni, teknologi, hingga juga brand. Nah, jadi IPR itu juga bukan untuk melindungi benda fix doang, tapi juga melindungi hasil pemikiran manusia. Nah, kenapa sih IPR itu penting? Nah, dalam dunia industri kreatif, IPR itu sangat penting. Kenapa? Karena IPR itu uh, juga bisa melindungi karya yang sangat mudah untuk disalin ataupun dicuri. Tanpa perlindungan itu, seorang kreator bisa kehilangan hak atas karyanya sendiri, tapi dengan adanya IPR, pencipta mendapatkan hak eksklusif, sehingga hanya dari mereka yang bisa mengatur penggunaannya, distribusi, dan komersial karyanya. Nah, selain itu, IPR juga memiliki nilai ekonomi. Karya yang bisa dijual, di, dilisensikan, dan juga dikembangkan ke berbagai media untuk keperluan ekonomi ataupun pendapatan. Jadi, IPR itu tidak hanya untuk melindungi, tapi untuk juga membuat peluang bisnis. Nah, jenis-jenis IPR itu ada apa aja sih? Nah, IPR itu ada terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan desain industri. Nah, dari hak cipta itu digunakan untuk melindungi karya seperti desain, ilustrasi, video, ataupun musik. Seperti lainnya seperti karya ilmiah ataupun karya-karya pengetahuan lainnya. Nah, seperti desain poster yang biasa kita buat, tapi misal, misal kalau kita tidak tanpa izin, bisa jadi kena pelanggaran. Kemudian ada hak merek. Hak merek itu untuk melindungi identitas brand, seperti logo ataupun nama usaha. Jadi, logo brand itu tidak bisa kita tiru secara semena-mena untuk melindungi hasil pemikiran orang lain tersebut. Kemudian ada hak paten untuk melindungi pertemuan ataupun inovasi baru, seperti teknologi ataupun sistem baru. Nah, kemudian ada desain industri yang untuk melindungi tampilan visual pada produk, seperti desain kemasan ataupun desain bentuk pada suatu produk. Nah, kemudian uh, relevasi pada DKV ini apa sih? Nah, sebagai manusia DKV, IPR itu sudah sangat dekat sama kehidupan kita. Jadi, setiap karya yang kita buat seperti logo, ilustrasi, ataupun desain kemasan, sebenarnya sudah termasuk ke dalam kekayaan intelektual. Nah, dengan memahami itu, kita bisa melindungi karya kita sendiri, sekaligus kita juga bisa melindungi karya orang lain. Nah, dampak kalau nggak ada IPR itu apa sih? Nah, kalau tidak ada IPR, maka karya yang orang lain bikin ataupun kita sendiri bikin akan lebih mudah untuk dicuri. Jadi kreator tidak akan mendapatkan keuntungan dari situ. Dan kreativitas tuh juga bisa turun karena tidak ada perlindungan. Jadi orang-orang pada takut kan untuk membuat karya baru karena lebih takut dicuri. Jadi industri kreatif pun tidak akan berkembang dengan sehat. Nah, kesimpulannya tuh, intellectual property rights adalah fondasi yang paling penting dalam dunia kreatif. IPR juga tidak hanya untuk melindungi karya, tapi juga memberikan nilai ekonomi dan mendorong inovasi-inovasi yang lebih terbaru. Oleh karena itu, sebagai generasi kreatif, kita harus memahami dan menerapkan IPR ke dalam setiap karya yang telah kita buat. Sekian, terima kasih.